Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwan fid din, a'azani Allah wa iyyakum wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk kembali berjumpa dan berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fid din, yang dalam hal ini kita akan mengkaji satu persatu dari hadis Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis beliau adalah sebagai pedoman kita selama hidup di dunia. Pada pertemuan yang kedua ini kami akan mulai membacakan muqaddimah, sebagaimana apabila antum telah mengunduh PDF dari Taisirul Alam yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Pada muqaddimah syarih, Syekh Abdullah rahimahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongannya dan meminta ampunan kepadanya, serta kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, yang dengan keburukan jiwa tersebut akan melahirkan amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk terhadapnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, sehingga la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya, justru mereka yang akan ditanya. Kita tidak mempermasalahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan sesat terhadap suatu kaum, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat yang memberikan mudarat kepada suatu kaum sesuai dengan keadilannya. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, maka itu adalah sesuai dengan kemurahannya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tidak ada sekutu untuknya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Semoga salawat Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa man tabi'ahum, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa ba'du, kata beliau selanjutnya, fa inna hadhihi al-'umdah nukhbatun muntaqatun min asahhi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umdah ini, itu menjadi sandaran hukum ini, adalah nukhbah, pilihan terbaik min asahhi athari Nabi, dari asar Nabi yang paling sahih. Asar itu istilah lain dari kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa humal kitabanul jalilani sahihul Bukhari wa sahihul Muslim. Yaitu hadis umdah ini adalah pilihan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari dua kitab yang mulia, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana kedua kitab tersebut adalah diakui kevalidannya oleh kaum muslimin secara mufakat. Faqad ikhtaraha al-muallif rahimahullah minhuma wa rattabaha hasab tadwib al-fuqaha fi kutubil furu'. Dan muallif, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang mana beliau lahir pada tahun 541 Hijriah, memilih hadis-hadis dari keduanya, dari Sahih Bukhari dan Muslim, lalu menyusunnya sesuai bab-bab fikih yang disusun oleh para ulama ahli fikih di kitab-kitab furu'. Litakuna 'aunan liman hafidhaha wa ta'ammalaha, agar dapat membantu orang yang mau menghafal hadis-hadis ahkam dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu pula bagi orang yang akan memperhatikannya. Ala akhdil masail min adillatiha as-sahihah. Dengan mengambil masail, ya, pembahasan fikih, ya, berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Fa innaha usulun wa qawaid. Karena dalil-dalil yang sahih adalah fondasi pokok dan kaidah-kaidahnya. Yarji'u ilaiha al-muntahi wa sullamun yas'adu bihi al-mubtadi ila dawawin al-islam al-ma'sura an khairil anam. Yang dipakai sebagai rujukan oleh orang-orang yang sudah belajar lanjutan, al-muntahi, yang sudah mahir, dan menjadi tangga yang dapat dipanjat atau didaki oleh para pelajar pemula menuju ke diwan-diwan Islam yang terkenal dari umat terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kitab ini, kitab Umdatul Ahkam, tidak hanya dibutuhkan oleh para pelajar pemula yang ingin mempelajari Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tetapi juga dipakai sebagai rujukan oleh para pelajar lanjutan. Tidak bisa lepas dari susunan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini. Waqad hawiyat min al-ulama bi syuruhin wa hidmatin. Dan para ulama telah menjadikan kitab ini sebagai, untuk membantu kitab ini, ya, dengan berbagai syarah dan hikmah. Waqad hadiyat minal ulama, jadi para ulama telah berhikmah, ya, membantu kitab ini dengan mensyarahnya dalam berbagai kitab. Walakin lam yuqaddar hatta al-an li syai'in min tilka syuruh an tunsyara lin-nas.
antun syara linnas. Akan tetapi belum ada yang mampu dari syarat-syarat tersebut yang tersebar di kalangan manusia. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Walana alam amma tazalu mahfudha am atat 'alaiha hawadithuz zaman. Jadi yang tercetak itu masih sedikit. Masih dalam bentuk naskah manuskrip, ya, tulisan tangan. Belum dicetak dengan tulisan komputer. Ataukah sudah lapuk oleh zaman sehingga musnah. Berdasarkan keterangan beliau, saya mencari beberapa syarah yang terkait dengan kitab Umdatul Ahkam, disebutkan dalam arsip Multaq Ahli Hadis. Ternyata ada banyak, ya, walaupun di sini beberapa di antaranya adalah syarah dari ulama mutaakhirin. Di antaranya adalah Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, karya Ibnu Daqiq Al-Id, ya, sebagaimana yang nanti disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Kemudian An-Nukat 'alal Umdatil Ahkam, 'alal Umdah fil Ahkam, karya Al-Imam Asy-Syarqasi. Ini juga nanti disebutkan oleh Syekh Abdullah. Kemudian Al-I'lam bi fawaid Umdatil Ahkam, karya Ibnu Mulaqqin, dan saya telah mengunduhnya sebanyak 11 jilid. Ternyata di sini ada yang sudah dicetak selain kitab Ihkamul Ahkam karya Ibnu Daqiq yang Al-Id. Ibnu Mulaqqin adalah karya ulama ahli hadis yang termasuk ulama yang pertengahan mutaqaddim, bukan ulama mutaakhir. Dan lain-lain yang disebutkan sampai sekitar 11 syarah, ya. Ini yang sudah tercetak. Adapun yang belum tercetak masih mahfutat ataupun yang hilang, tercatat ada sekitar 10. Misalnya Riyadul Afham di Umar bin Ali Al-Faqihi, Taisirul Maram di Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, dan lain-lain, yang masih dalam bentuk manuskrip dan belum dicetak. Kita kembali ke muqaddimah. Ada syarhi Al-Alama Al-Mujtahid Ibnu Daqiq Al-Id. Kata beliau, selain yang terkenal adalah syarah yang dikarang oleh Ibnu Daqiq Al-Id yang masih bertahan dan terkenal di kalangan masyarakat. Lalu beliau mengomentari syarah dari Ibnu Daqiq ini, wa hadza syarhu ala jalalati qadri sahibihi wa 'azimi faidatihi fi nahjihi wa huwa tafri'il masail ala dhawabit wal qawaid al-usuliyah. Fa inna inayatahu bi hadhihi al-buhuth shaghalathu an kathirin min daqa'iq fiqh al-hadis wal ahkam al-matlubah wa tawdihi ma ta'aradat fihi al-arab. Syarah ini sesuai dengan kemuliaan kadar penulisnya, itu Ibnu Daqiq Al-Id. Dia juga telah mensyarah atau menjelaskan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan antum bisa mendapatkan terjemahnya dari berbagai penerbit lokal. Wa 'azimi faidatihi, dan besarnya faidah, ya, karena metode dari Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala wa tafri'il masail, jadi menguraikan berbagai masalah-masalah fikih ala dhawabit wal qawaid, sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah usuliyah, usul fikih. Karena perhatian beliau dalam pembahasan adalah menyebutkan dari an-katsirin min daqa'iq fiqhil hadis, lebih terkonsentrasi atau terfokus pada fikih hadis dan ahkam yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian beliau juga menjelaskan apa yang bertentangan, yang kontradiktif dari berbagai pendapat ulama.
Namun kata beliau mengatakan wa ma'a hadza fa inna tabi'atal buhusi allati tasadda laha al-mu'allif ghamidatun matinatun tartafi'u ala afhami katsirin min tullabil ilm. Akan tetapi karakter dari pembahasan kitab beliau Ihkamul Ahkam, yaitu karya Syekh Ibnu Daqiq Al-Id, Ihkamul Ahkam adalah samar. Banyak hal-hal yang samar dan berat untuk diangkat oleh kebanyakan penuntut ilmu wa muridil ma'rifah, dan orang-orang yang ingin menelaah berbagai pengetahuan dalam masalah fikih dari kitab Ihkamul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Id. Liza, oleh karena itu, fa inni ista'antu billahi ta'ala ala wad'i syarhi sahlil usul. Oleh karena itu, sesungguhnya aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan syarah dengan metode yang mudah, qaribul makhad, dan sandaran atau masdar, sumber-sumber rujukan yang mudah dilacak, mufassalil mawadhi, dan memperinci berbagai tema, li'alla tadadakhala masailuhu, agar masail-masailnya, perincian-perincian masalah dalam satu bab itu tidak tumpang tindih. Wa tahtalitu buhusuhu fayurisul hirah wal irtibah. Ya, menimbulkan kebingungan karena saling tumpang tindih, pembahasannya campur aduk, maka beliau menghindari pembahasan yang rumit sehingga menimbulkan kebingungan dan kebosanan mungkin malal dalam membaca. Sebagaimana saya dapati ketika kuliah adalah membaca Subul Salam agak susah, atau mungkin nanti antum bisa membaca yang agak rumit lagi, itu yang karya Imam Asy-Syaukani, itu juga lumayan sulit untuk kalangan pemula. Fatakallamtu awwalan 'ala al-ma'na al-mujmal. Setiap beliau membahas satu hadis, maka yang dibahas oleh beliau pertama kali adalah makna mujmal, yaitu makna global, mutaharriyan mutabaqat dhahiril lafz, yang menjelaskan apa yang zahir dari sebuah lafaz hadis. Wa mubayyinan fi dzalika ma tuya tahta al-alfaz min hikmatin wa tasyri'in. Dan juga menjelaskan apa yang terlipat dari lafaz-lafaz yang diringkas oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari berbagai hikmah dan pensyariatan. Jadi beliau kadangkala menjelaskan lafaz lengkapnya dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim apabila Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi meringkas dalam kitab Umdatul Ahkam. Auto tawti'atin wa tamhidin wa ghairi dzalika mimma tauhihu al-jumal wal alfaz, ataupun beliau memberikan klarifikasi ataupun berbagai pengantar yang tidak disebutkan dalam kalimat-kalimat dan lafaz yang diringkas oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wa idza ihtaja al-maqam ila tawdihihi min ba'di turuq al-hadis allati lam yuriduhu al-muallif ajmaltuha ma'ahu munabbihan ala dzalik. Apabila ada kondisi yang membutuhkan penjelasan dari sebagian jalur hadis yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, maka aku sebutkan secara global sebagai tanbih atas hal tersebut. Semisal mungkin di dalam suatu permasalahan ada perbedaan ulama, yang masing-masing ulama tersebut membawakan dalil-dalilnya, maka beliau menjelaskan mana yang lemah dan mana yang kuat, sehingga beliau ketika mentarjih suatu masalah memiliki fondasi argumen yang kuat. Misalnya ulama ini lemah karena fondasinya adalah hadis dhaif misalnya.
Litatimal faidati wa yastaqimul bahs, agar faidahnya sempurna dan pembahasannya pun menjadi lurus. Lalu beliau mengatakan, "Summa astakhriju min al-hadis ma yadullu alaihi min al-ahkam wal adab." Kemudian saya mengutip dari hadis yang dibahas dalam suatu bab apa yang menunjukkan dari hukum-hukum fikih dan adat, yaitu etika. Tsumma adzkur ma qawiya min khilafil ulama. Lalu aku menyebutkan berbagai perbedaan ulama yang kuat. Ya, jadi apabila ada perbedaan di kalangan ulama dalam memahami satu hadis tetapi argumentasinya lemah, maka beliau tidak sebutkan secara panjang lebar dalam mensyarah satu hadis. Ma'adzikri adillatihim wa ma'akhidihim, dengan menyebutkan dalil-dalil mereka, argumentasi-argumentasi mereka dan sumber-sumber pengambilan dalil mereka. Mu'ridan an dha'ifil khilaf, dan tidak menyebutkan khilaf atau perbedaan pendapat yang lemah. Alladzi la yastanidu ila adillatil qawiyyah, yang tidak bersandar pada dalil-dalil yang kuat. Li'alla yaqa'ul qari'u fi balbalati fikrin la da'i ilaiha, agar para pembaca tidak bingung ketika membaca kitab ini, yaitu karena adanya perbedaan ulama yang dianggap lemah menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Sebagaimana apabila antum membaca kitab yang penuh dengan perbedaan ulama, Bidayatul Mujtahid, itu akan membingungkan karena adilah-adilahnya, argumentasinya tidak ditarjih oleh penulisnya Ibnu Rushd, sehingga apabila kita membaca kitab tersebut jadi seakan-akan semuanya boleh karena terkesan sama-sama kuat semua. Berbeda dengan apa yang disajikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di sini. Apabila beliau menyebutkan suatu masalah, beliau akan mentarjihnya atau menguatkan salah satu dari beberapa masail yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak ta'assub, tidak fanatik pada salah satu mazhab, apakah itu Hambali ataukah Syafi'i. Lalu beliau menguatkan penjelasan beliau, wa harastu ala bayani hikmatit tasyri' wa jimalil Islam wa jamalil Islam wa sumuwi ahdafihi. Dan kemudian saya mengutip untuk menjelaskan hikmah pensyariatan. Jadi ketika beliau menjelaskan suatu hadis, beliau menjelaskan, memberi bayan hikmah dari pensyariatan tersebut. Kadang-kadang beliau menjelaskan tersebut. Wa jamalil Islam, keindahan Islam dan ketinggian tujuan-tujuannya. Wa jalili maqasidihi, sama sumuwi ahdafihi, yaitu keindahan maksud-maksud syariat. Min wara'i hadhihi nusus, pada setiap menjelaskan nas hadis. Liyaqifal qari ala mahasini dinihi wa syarafi aghradihi, agar para pembaca kitab Taisirul Anam berpijak pada keindahan agamanya dan kemuliaan tujuan-tujuannya. Wa ya'rifu annahu dinun wa daulah, dan para pembaca bisa mengerti bahwasanya hadis-hadis yang dibahas adalah termasuk bagian dari agama Islam dan aturan dalam berdaulah, dalam bermasyarakat, bukan hanya sebatas di dalam masjid. Bahkan di luar masjid pun ada aturan dari agama kita. Kaila tu'asiru fihi da'awal batilah diddal Islam wa mabadi Islamiyah, agar para pembaca tidak terpengaruh dengan klaim batil atau klaim palsu yang berlawanan dengan Islam dan prinsip-prinsip Islam yang indah. Karena apabila kita tidak mengkaji Islam dari dasar, tentunya di luar sana banyak sekali berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang
yang meragukan agama kita dari dasar-dasarnya. Semisal pemikiran kaum liberalis. Fa innahum al-asif, karena hal yang patut yang sangat disayangkan kata beliau, yujadu katsirun min mudda'il Islam agharrathum wa gharrathum hadhihi al-hadara al-gharbiyah. Banyak didapati orang-orang yang mendaku Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam, mereka tertipu dengan peradaban barat az-zaifah yang merusak. Fala yarfa'una li hadzal ahkam al-islamiyyah wal adab al-muhammadiyyah ra'san. Sehingga ketika mereka sudah tertipu dengan para pemikiran barat, pemikiran orientalis yang lalu diadopsi karena agama kita sebagai liberal, mereka tidak mengangkat hukum-hukum Islam dan adab-adab Nabi Muhammad SAW sebagai modal utama dalam berpegang hidup. Wa yarawna annaha uqbatun fi sadri taqaddum. Dan mereka berpendapat bahwasanya hukum-hukum Islam dan adab-adabnya sebagai penghalang kemajuan, penghalang peradaban. Walau sa'altahum an hujjatihim ma wajadtaha illa ka hujjatil ladina qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Apabila engkau tanyakan kepada mereka apa argumentasi mereka sehingga meragukan Islam dan menganggap Islam mengekang kebebasan dan sebagainya, tidaklah engkau dapatin hujah mereka melainkan semisal hujah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Maka kami mengikuti atau menadani jejak-jejak mereka, jejak langkah mereka. Jadi sandarannya hanya kearifan lokal. Falaysa lahum mustanidun ala da'wahum az-zaifah illa naqiqu a'da'il ad-din minal gharbiyyin. Dan mereka tidak memiliki sandaran atas dakwaan mereka, klaim-klaim mereka yang palsu, melainkan hanya kebangkitan musuh-musuh Islam dari kalangan barat. Lalu beliau menutup, fa as'alullaha ta'ala an yanfa'a bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini bermanfaat, liyakuna tadhkiratan lil muntahi wa tabsiratan lil mubtadi wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim muqarriban ilaihi fi darin na'im. Agar kitab ini menjadi tadhkirah, sebagai pengingat untuk orang-orang yang sudah belajar tingkat lanjut dan sebagai tabsirah. Jadi modal awal bagi para pelajar pemula dan menjadikannya ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia sebagai bentuk taqarrub untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga dapat memasuki negeri yang penuh dengan kenikmatan yaitu surga. Amin ya mujibas sayyid. Kemudian kita baca sedikit dari muqaddimah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini cukup ringkas. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang mana nama beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid. Nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali ibni Surur bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Kunyah adalah panggilan yang biasanya dinisbatkan kepada anak tertua. Apabila kita memiliki anak yang paling tua namanya perempuan, misalnya Hudzaifah, Afan, Hanifah misalnya, maka dipanggilnya adalah Abu Hanifah. Kita dipanggil Abu Hanifah. Apabila kita punya nama anak
yang tertua adalah Yahya misalnya, malah dipanggil Abu Yahya. Dan tidak mengapa orang yang belum memiliki anak menggunakan kunyah. Tidak mengapa orang yang belum memiliki anak menggunakan kunyah. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah, beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi al-Malikil Jabbar, al-Wahidil Qahhar. Segala puji bagi Allah, Al-Malik yang Maha Raja dan Maha Perkasa, Al-Wahid yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan Al-Qahhar yang Maha Menundukkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak melainkan Allah, wahdahu la syarika. Allah semata-mata yang hak dan tidak ada sekutu untuknya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Rabb pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang mana beliau adalah al-Mustafa al-Mukhtar. Ini sama, namanya muradif atau sinonim. Mustafa itu yang terpilih, al-Mukhtar juga artinya terpilih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. Semoga salawat Allah tercurah kepada beliau dan tercurah kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang suci lagi terbaik. Amma ba'd, adapun sesudah itu, fa inna ba'dha ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam. Sesungguhnya sebagian ikhwanku, saudaraku, ya biasanya ini disebutkan untuk murid-murid seorang ulama. Beliau tidak menyebutkan ba'du tulabi atau ba'du talamiti. Ini sebagai bentuk ihtiram, sebagai bentuk pemuliaan kepada murid seorang ulama. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menyebut murid-murid beliau sebagai sahabat. Jadi itu bentuk ihtiram. Ada sebagian saudara-saudaraku meminta agar aku mengikhtisar, ya, meringkas beberapa kata dari hadis-hadis ahkam. Mimma tafaqa alaihi imamani, yang disepakati atasnya, yaitu atas hadis tersebut dua imam, yang disepakati oleh dua imam, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, yang disepakati oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Imam Muslim an-Naisaburi. Fa'ajabtu ila su'alihi raja'al manfa'ah bihi. Maka aku penuhi permintaan sebagian ikhwanku tersebut, kata Syekh Abdul Ghani, untuk mengharap manfaat dari permintaan mereka. Ya, sebagian ulama dahulu mereka tidaklah membuat kitab untuk berbanyak-banyakan untuk menyusun kitab, tetapi atas permintaan dari kalangan murid-muridnya. Ini sebagai bentuk tawadhu mereka, walaupun tanpa permintaan ini seorang ulama tidaklah tercela apabila membuat suatu kitab atau menyusun suatu buku tanpa adanya alasan untuk mencetak suatu kitab atau untuk menyusun suatu kitab. Sebagaimana Imam Bukhari juga alasannya bukan karena diminta oleh murid-murid beliau, tetapi justru diminta oleh guru beliau. Karena kondisi saat itu belum adanya kitab hadis yang terpisahkan antara yang sahih dan yang dhaif.
Ada 3 catatan kaki oleh Syekh Abdul bin Abdurrahman. Kata beliau, qad yukhliful mu'allif rahimahullah ta'ala nahjahu fayaqtasiru ala ma fi ahadits sahihain aw ghairi hima. Kadang-kadang mu'allif yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyelisihi metodenya. Jadi kadang-kadang beliau tidak mencantumkan hadis yang telah disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu diketahui apa yang dimaksud dengan apa yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan sekedar sama secara lafaz. Tetapi apa yang disepakati oleh Al-Imam dan Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya hadis tersebut sama-sama datang dari satu sahabat. Ya, bukan syawahid ataupun mutaba'ah. Yang disebut dengan syawahid adalah hadis yang sama atau persis lafadznya tetapi datang dari sahabat lain. Itu namanya syawahid. Ada mutaba'ah adalah hadis yang datang dari tabi'in berbeda tetapi bermuara pada satu sahabat, itu mutaba'ah. Kata beliau, walaqad asartu ala ta'liqati mahtutatin lizzarqasi asy-Syafi'i ta'aqqaba fiha al-mu'allif. Sungguh aku mendapati hal ini berdasarkan komentar dari Al-Imam Az-Zarqasi yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu kitab An-Nukat. Kitab Az-Zarqasi pada kitab An-Nukat bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi kadang-kadang tidak konsisten dalam mengumpulkan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan cara memasukkan kitab yang hanya disebutkan oleh Imam Bukhari saja dan tidak disebutkan Imam Muslim atau sebaliknya, ataupun diringkas lafadznya. Fabayyana al-ahadits allati akhlafa biha wahdahu. Lalu Imam Az-Zarqasi menjelaskan hadis-hadis yang diselisihi oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam. Fa akhrajaha min ghairi muttafaq alaihi. Lalu beliau mengeluarkan atau mentakhrij hadis yang tidak disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walam yakun Az-Zarqasi yata'aqqabal musannif fima ikhtalafa fihi lafdhan. Namun apabila perbedaannya hanya perbedaan lafaz tetapi secara makna itu hampir mirip, ya isinya sama, maka beliau tidak menjelaskannya. Wa qad lakhastu minha ta'liqatin al-haqquha bihawamish hadasyah. Dan aku menyebutkannya secara ringkas pada hawamish, itu pada catatan kaki yang dikarang oleh beliau dalam kitab Taysirul Alam berdasarkan keterangan dari Al-Imam Az-Zarqasi rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Ghani dalam muqaddimah beliau menutup dengan perkataan beliau, wa as'alullaha an yanfa'ana bihi. Aku meminta kepada Allah agar memberi manfaat dengan kitab tersebut. Waman katabahu aw sami'ahu, dan memberi manfaat pula kepada orang yang menulisnya dan mendengarkannya, ya, sekedar mendengarkan, tidak menghafal, tidak membaca, tetapi hanya sekedar mendengarkan hadis-hadis yang berasal dari Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat juga. Au qara'ahu, dan ataupun yang membacanya, au hafidhahu, ataupun menjadikannya panduan untuk menghafal, ya, sebagaimana antum bisa lihat ini mutun dari kitab Umdatul Ahkam. Kalau mau dihafal, monggo. Saya belum menghafal. Saya menghafalnya Bulughul Maram, yang hadisnya sekitar 1000 lebih, 1400-an. Karena menjadi muqarrar, ya, seri kurikulum di STDI Jember. Saya lewati ini dulu, hanya hafalan arba'in langsung loncat ke Bulughul Maram. Dan insya Allah ini sambil
kita lewati syarahnya, kita hafal dikit-dikit ya, satu hadis, dua hadis kita hafalkan. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikannya, ya, karya tulisan beliau Umdatul Ahkam ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya semata, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im, yang berkonsekuensi atau berakibat kepada keberuntungan untuk masuk kepada jannahnya, surganya yang penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, dan sesungguhnya cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah sebaik-baik wakil kita. Sudah Isa? Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung sedikit pada azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal fudala, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita akhiri majelis ini, kita coba masuk ke dalam hadis pertama dari kitab Thaharah, yang mana kitab Thaharah terdiri kurang lebih 44 hadis. 44 hadis yang terpecah ataupun terklasifikasi dalam beberapa bab. Pada hadis pertama ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis dari Amirul Mukminin, itu Umar bin Khattab, yang mana kunyah beliau adalah Abu Hafs. Walaupun anak beliau tidak ada yang bernama Hafs, tetapi Hafsah, perempuan. Tetapi beliau tidak berkunyah dengan Abu Hafsah, tetapi Abu Hafs dengan mudzakkar, penyebutan mudzakkar bukan muannas. Beliau mengatakan Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan hadis ini secara mu'allaq. Apabila hadis yang disebutkan hanya dari lafaz sahabat tanpa menyebutkan perawinya sampai penulis, maka itu namanya hadis mu'allaq. Apabila tidak ada dasarnya dalam penulisan kitab-kitab asilah, kitab-kitab yang memiliki sanad, maka secara hukum dhaif. Tetapi hadis ini tidak dinyatakan dhaif karena memiliki riwayat, memiliki dasar yang berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ini berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan adapun orang yang hijrahnya karena sebab dunia yang ingin dia raih, awi mar'atin yang kifuha, ataupun karena sebab wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia berniat hijrah terhadapnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Lalu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan gharibul hadis, yaitu lafaz-lafaz hadis yang dianggap gharib, asing. Bukan gharib secara hukum hadis, tetapi gharib secara lafaz.
Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kalimatun innama tufidul hasr. Kata-kata innama memberikan faidah pembatasan. Jadi kalau kita mau menerjemahkan sesungguhnya itu nggak mengapa karena kata-kata inna. Tetapi kalau inna ditambahin ma, maka bisa diterjemahkan hanyalah. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu dengan diiringi oleh niat. Tidak ada amal tanpa niat. Apabila ada orang yang sadar, berakal, beramal dengan suatu amal tertentu, maka pasti diiringi oleh niat. Bahwa huna qasru mausufin ala sifat, itu pembatasan terhadap hal yang disifati dengan satu sifat tertentu, yaitu pembatasan atas amal pasti dengan niatnya. Wa huwa isbatu hukmil a'mali binniyat, yaitu penetapan hukum suatu amal dengan niat-niatnya. Seakan-akan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mal a'malu illa binniyat. Ini arti yang diperjelas oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri. Tidak ada amal yang dikerjakan oleh orang yang berakal, oleh orang yang sadar, kecuali pasti disertai oleh niat. Wa yunafil hukma amas ada, dan menafikan hukum amal yang berasal dari orang yang tidak memiliki akal. Orang tidak berakal, misalnya gelindur, maka amalnya itu tidak disertai niat. Orang yang tidak berakal, misalnya orang gila atau belum mumayyiz, maka amalnya itu tidak ada niatnya, sehingga orangnya tidak disalahkan. Jadi selama orangnya itu sadar, berakal, maka pasti ketika dia beramal pasti disertai niat. Yang kedua aniyah. Aniyah artinya adalah al-qasd, tujuan. Wa waqa bil ifradi fi katsir riwayat. Ya, jadi sebagian riwayat menyebutkan dengan jamak niat dengan tambahan alif dan ta maftuhah, dan di sebagian riwayat disebutkan secara mufrad. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani dalam riwayat ini adalah dengan jamak, dengan bentuk plural. Ini apa? Dengan niat-niatnya. Kadang di antara kedua penulis tersebut, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, kadang menyebutkan dalam bentuk mufrad, yaitu innamal a'malu binniyah, dengan niat. Satu niat. Qala Baydawi, an-niyatu, kata Baydawi, niat adalah ibaratun an bi'atil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghardi min jalbin naf'in aw daf'in dharri. Niat adalah ungkapan atas tercurahnya hati semisal apa yang dia lihat sesuai dengan tujuan, apakah untuk mendapatkan manfaat atau menolak sebuah bahaya atau keburukan. Niat adalah ungkapan dari curahan hati seseorang sesuai dengan tujuannya, apakah dia ingin mencapai suatu manfaat ataukah menolak suatu keburukan. Ini niat secara bahasa. Adapun secara syar'i, niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat adalah azam, tekad untuk melakukan ibadah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini lebih condong pada makna secara lughawi. Innamal a'malu binniyat, setiap amal apakah untuk lillah, untuk Allah atau untuk selain Allah pasti ada niatnya. Jika kita apabila ingin salat, tinggal kita arahkan niat kita untuk Allah semata. Sebagaimana makna niat secara syar'i, secara istilah, yaitu azam atau tekad untuk melakukan ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faman kanat hijratuhu sampai akhirnya, yaitu sebuah permisalan yuqarriru wa yuwaddihu al-qaidatus sabiqah, sebagai bentuk contoh untuk menetapkan dan memperjelas kaidah yang tadi disebutkan sebelumnya, bahwasanya setiap amal itu pasti disertai niat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, amalnya adalah bentuk hijrah, amalnya adalah dalam bentuk hijrah atau hijrah dalam bahasa kita. Faman kanat hijratuhu, adapun yang hijrahnya ila Allah wa Rasulullah adalah jumlah syartiyah, yaitu penggalan kalimat syarat. Ibaratnya kita bilang, apabila kamu makan pasti kenyang. Apabila kamu makan, di sini adalah kalimat syarat dan jawab syaratnya adalah kamu pasti kenyang, gitu ya. Jadi apabila disebutkan sebagiannya tanpa menyebutkan yang lain, maka kalimatnya belum sempurna. Ini istilah nahwu ya. Dan ini biasanya berjalan dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia. Maka kata fa hijratuhu, jadi dahulu dengan fa di situ, itu adalah jawab syaratnya sebagai konsekuensi atau akibat dari fi'il syarat yang tadi disebutkan di awal. Faman kana hijratuhu, apabila dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Seakan-akan perkiraan kalimat lengkapnya adalah demikian. Man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallah wa rasulihi thawaban wa ajran. Siapa yang niatnya untuk Allah, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya karena niat dan tujuannya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya secara pahala dan ganjaran. Jadi siapa yang niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah ganjarannya dan sesuai dengan apa yang diayatkan itu, pahala dan ganjaran untuk Allah dan Rasulnya. Kata beliau dalam makna ijmali, hada hadisun azimun wa qaidatun jalilah min qawaidil Islam, hiya qiyas sahih li wazni al-a'mal min haitsu qabul wa adamu wa min haitsu kasratus thawab wa qillatihi. Ini adalah hadis agung dan kaidah yang indah dari kaidah-kaidah Islam, yaitu analogi yang benar. Qiyas adalah bahasa kita analogi, perbandingan, qiyas yang ataupun analogi yang benar untuk timbangan sebuah amal. Apakah amal itu diterima atau tidak? Ataukah amal itu mendapatkan banyak pahala atau sedikit mendapatkan pahala? Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madarul a'mali 'ala niyyah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya landasan suatu amal adalah berdasarkan niat. Fa in kat niyyatu shalihatan wal 'amalu khalisan liwajhi Allah ta'ala fal 'amalu maqbulun. Apabila niat seseorang itu saleh, benar, tidak rusak, dan amalnya itu adalah ikhlas untuk Allah, maka amal tersebut diterima. Wa in kanat ghairu dzalik fal 'amalu mardudun. Namun apabila amalnya itu tidak dilandasi oleh niat yang benar dan amalnya yang tidak ikhlas, maka tertolak. Karena Allah Subhanahu wa taala aghna asy-syuraka'i 'an asy-syirk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu dalam kesyirikan, dalam niat. Semisal orang yang salat karena riya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan untuk memperjelas kaidah bahwasanya setiap amal itu disertai niat, yaitu memberi permisalan dengan bentuk amal hijrah.
Yaitu seakan-akan beliau mengatakan faman hajar min biladi syirki ibtigha'a thawabillah. Maka barang siapa yang berhijrah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan untuk mengharapkan pahala dari Allah, wa talaban lil qurbi minan nabi, dan ingin mencari kedekatan dengan Nabi yang selama masa beliau hidup. Namun pada zaman sekarang tentunya tidak bisa kita dekat dengan jasad Nabi yang masih hidup. Wa ta'allumu syariah, dan untuk mempelajari agama, mempelajari syariat Islam, fa hijratuhu fi sabilillah. Maka hijrahnya itu dianggap hijrah fi sabilillah. Wallahu yusibuhu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas niat hijrahnya. Wa man kana hijratuhu li ghardi min a'radid dunya, namun apabila hijrahnya karena tujuan dari berbagai tujuan dunia, falaisa lahu 'alaiha thawab. Nah, jadi apabila seseorang beramal baik namun niatnya adalah niat untuk mencari dunia bukan Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila amalnya sudah rusak, misalnya mencuri, ingin menolong anaknya untuk menghidupi keluarganya, walaupun niatnya benar, tetapi karena amalnya sudah rusak, maka fa'alaihil adat yaqab, maka baginya hukuman ataupun dosa. Nah, sekedar amalnya baik tetapi niatnya tidak baik, dia tidak mendapatkan pahala, amalnya sia-sia, tidak terkena dosa. Tetapi apabila amalnya sudah rusak secara lahir, walaupun niatnya baik, tidak tertolong dengan sebab niatnya yang baik. Wan niyatu tumayyizul ibadah 'anil 'adah. Lalu beliau mengatakan lanjutannya, dan niat adalah membedakan ibadah dari adat kebiasaan. Semisal mandi, yuqsadu 'anil janabah fayakunu ibadah. Apabila diniatkan untuk mandi janabah, mengangkat hadas besar, maka terhitung ibadah. Adapun apabila diniatkan nadhafah untuk kebersihan badan ataupun mendinginkan badan karena kegerakan, fayakunu adatan, maka mandi kita dihitung sebagai kebiasaan saja yang tidak diberikan pahala. Ini syarat cukup panjang, semoga kita bisa menyelesaikan sebelum jam 8. Dan niat ini memiliki dua pembahasan. Niat memiliki dua pembahasan. Yang pertama adalah al-ikhlasu fil amali lillahi wahdahu. Niat yang pertama, bahasan pertama adalah ikhlas dalam beramal untuk Allah semata. Dan ini makna yang ideal dan dibahas oleh para ulama tauhid, ulama akidah, dibahas oleh ulama syiar, ulama-ulama sejarah dan suluk, ulama-ulama yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Pembahasan kedua adalah tamyizul ibadat ba'duha an ba'd, untuk membedakan ibadah satu dengan yang lainnya, apakah ibadah itu wajib ataukah sunnah, mustahab. Misalnya membedakan antara ibadah salat maghrib dengan salat witir, sama-sama 3 rakaat, terbedakan dengan niat. Ataukah ibadah salat zuhur dengan salat asar, sama-sama 4 rakaat, tetapi terbedakan karena niatnya. Wa hadza yatahaddatsu anhu al-fuqaha. Maka cakupan ini dibahas oleh para fuqaha atau ahli fikih. Dan ini termasuk hadis al-jawami'ul kalim. Hadis jawami yang lafadznya singkat tetapi membahas hampir seluruh amaliyah zahirah dalam Islam. Tercakup dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga kita wajib memperhatikan niat-niat kita dan berusaha mempelajarinya. Fal kitabul qalilah la ta'tihi haqqahu. Apabila kita bahas niat ini sesuai dengan kadarnya, tentu tidak cukup dengan beberapa lembar
syarah hadis ini. Panjang lebar sekali, sebagaimana antum biasa mempelajari masalahnya dalam kitab Tasyiatul Nufus bersama Ustaz Umar, atau kamu ke dalam pembahasan akidah bersama Ustaz Des Bawazir hafizahumullah. Jadi ini pembahasannya cukup singkat. Dan Al-Imam Bukhari membuka kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, dengan hadis ini. Jadi dukhuli fi kulli mas'alatin min masailil ilmi wa kulli babin min abwabihi, untuk sebagai pembuka untuk memasuki bahasan-bahasan beliau yang sangat panjang dalam kitab beliau. Namun sepengetahuan saya, Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini itu secara ringkas pada urutan pertama. Tetapi beliau memperpanjang lafadznya pada urutan nomor hadis yang lain, bukan pada hadis pertama. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini dari berbagai faedah? Yang pertama, anna madarul a'mali 'ala niyyat. Bahwasanya dasar sebuah amal adalah berdasarkan niatnya. Apakah niat itu benar atau rusak? Apakah sempurna atau kurang? Apakah amal itu termasuk ketaatan atau maksiat? Faman qasada bi'amalihi ar-riya' asim. Maka siapa yang meniatkan amalnya karena ingin dilihat oleh orang, maka dia akan berdosa. Wa man qasada bil jihadi masalan i'la'i kalimatillahi faqad kamula sawabuhu. Dan adapun orang yang meniatkan jihadnya untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah, pasti pahalanya akan sempurna. Wa man qasada dzalika wal ghanimatu ma'ahu naqsa thawabuhu. Apabila seseorang berjihad ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang, dia tidak berdosa, tetapi pahalanya berkurang. Wa man qasada al ghanimatu wahdaha lam yu'sam. Tetapi apabila tidak ikhlas karena Allah, tetapi dia murni ingin mencari ghanimah, tetapi tadi disebutkan yang pertama adalah orang yang berjihad karena Allah semata, tidak mengharapkan ghanimah. Yang kedua, dia ikhlas tetapi disertai terbetik ingin mendapatkan ghanimah, maka berkurang pahalanya. Dan orang yang ketiga, wa man qasadal ghanimata wahdaha lam yu'sam. Dia tidak berdosa, walakinnahu la yuqta ajrul mujahid. Dia tidak berdosa tetapi tidak mendapatkan pahala jihadnya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anna niyata syartun asasiyun fil amal. Bahwasanya niat adalah syarat asasi, syarat pokok dalam sebuah amal, di samping syarat yang lain yaitu ittiba'us sunnah. Syarat ittiba'us sunnah untuk yang sifatnya zahir. Adapun niat adalah syarat sebuah amal diterimanya amal dari hati kita. Walakin bila ghuluwin fi istihdariha. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan untuk menghadirkan niat. Yufsidu ala muta'abbid ibadatan, karena khawatir niatnya rusak dalam ibadahnya. Misal dengan membaca sholli fardhu maghribi misalnya, itu adalah orang yang ghulu, berlebihan dalam istidhar niat, untuk menghadirkan niat. Karena tadi disebutkan selama dia sadar, selama dia berakal, maka niatnya pasti sudah ada menyertai amalnya. Ketika dia mulai berwudu, lalu menuju ke masjid, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, maka niatnya sudah hadir. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan untuk menghadirkan niat dalam bentuk lafaz. Kemudian yang ketiga, anna niyata mahalluhul qalbu. Bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Wal lafdhu biha bid'atun. Dan melafadzkan niat itu termasuk bid'ah. Termasuk perkara muhdas yang baru dalam agama. Walaupun sebagian kalangan ulama membolehkan bagi orang yang terkena keraguan-raguan hanya sebagai wasilah untuk
menghilangkan keraguannya, tetapi bukan dengan mengencengkannya dan mengajarkannya. Hanya dia lafazkan yang bisa dia dengar dengan telinganya sendiri, bukan dikencang-kencangkan sehingga mengganggu jamaah lain. Kemudian dia juga tidak boleh mensyiarkannya, mengajarkan kepada orang lain. Yang keempat, wujubul hadri minar riya'i was sum'ati wal 'amal li ajli dunya. Wajib berwaspada dari riya dan sum'ah. Riya itu beramal ingin dilihat, dan sum'ah adalah menceritakan amal, ingin didengarkan. Dia sholat malam, tidak ada yang melihatnya, tetapi ketika pagi dia ceritakan ke orang lain. Itu namanya sum'ah. Memperdengarkan amal itu, memperdengarkan atau menceritakan amal yang sudah dia kerjakan di hadapan orang lain. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ataupun kita wajib waspada dari amal karena tujuan duniawi. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Karena hal itu semua akan merusak nilai ibadah. Kemudian yang kelima, wujubul ihtina bi amalil qulubi wa muraqabatiha. Wajib memperhatikan amal-amal hati. Misal niat, sabar, syukur, apalagi takut, cinta, dan lain sebagainya yang itu masuk dalam bahasan kitab-kitab Tazkiyatun Nufus sebagaimana yang kita pelajari bersama Ustadzuna Abu Umar Hafizahullah Ta'ala. Jadi wajib memperhatikan amal-amal hati. Ya tentunya ini apabila kita benar niatnya, benar amalan hati kita, pahala salat kita tentu lebih besar dari pahala orang yang tidak memperhatikan amaliyah hatinya. Kemudian yang terakhir dari faidah di sini adalah annal hijrata min biladi syirki ila biladil Islam min afdalil ibadat idza qasada biha wajhullah, idza qasada biha wajh Allah Ta'ala. Bahwasan hijrah, berpindah dari negeri kesyirikan dan menuju negeri Islam termasuk ibadah yang paling utama apabila diniatkan idza qusida biha wajhullah, apabila diniatkan untuk mengharapkan pahala atau mengharapkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau mencontohkan dengan suatu ibadah yang afdal, yang sangat berat pada saat itu, pada saat masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang berhijrah dari negeri Mekah itu taruhannya nyawa, bahkan harta akan ditinggalkan. Sehingga apabila rusak niatnya, tentu sia-sialah perjuangannya meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Mungkin ini yang bisa kita bawakan malam ini untuk faidah yang disebutkan dari Ibnu Rajab. Insya Allah kita sebutkan secara tipis-tipis ya, secara sedikit, secara ringkas pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.